Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua MGMP Sejarah SMA Kota Cilegon, yang kami hormati ibu-ibu pengurus MGMP Sejarah SMA Kota Cilegon, dan yang perkenalkan, nama saya Ahmad Mutakin. Saya tugas di SMA Negeri 3 Kota Cilegon. Istri baru satu. Bingung nanti. Semoga tercapai. Terima kasih atas kesempatannya, terutama Ibu Ketua MGMP, karena ini pemberitahuannya sangat mendadak, sangat cepat. Flip classroom ini saya pikir saya tidak butuh ya. Saya pikir kakak-kakak senior di sini semua sudah memahami ini. Jadi flip itu kan dibalik ya. Jadi intinya belajar dulu, baru kemudian belajar secara langsung. Intinya ada yang dipelajari dulu lah. Ada 3 kegiatan, yaitu sebelum memulai, ketika kelas dimulai, sama ketika kelas sudah berakhir. Jadi pre-class, in-class, dan out of class. Mengingat, terus memahami kita tahu di bahasa Indonesia juga lebih dalam daripada mengingat ya. Terus mengaplikasikan, terus menganalisis, terus kemudian mengevaluasi, dan pada akhirnya bisa membuat creating itu di paling bawah. Ini saya kasih juga ke teman-teman slide PowerPoint-nya. Ini kalau sederhananya sih saya alhamdulillah dapat materi ini nih. Jadi flip classroom gitu, yang di atas tuh di kelas, in class, yang di bawah itu di luar kelas. Jadi diawali dengan yang di luar kelas dulu, yang before. Student prepare to participate in class activities. Jadi siswa bersiap atau mempersiapkan diri beraktivitas dalam kegiatan kelas. Jadi dia udah tahu misalnya IPK-nya, dia udah tahu tujuan pembelajaran, dan istilahnya dia udah tahu topik bahasanya sebelum ketemu. Terus nanti ketika ketemu, murid practice applying key concept with feedback. Jadi dia melatih konsep-konsep kunci yang bisa diterapkan. Melatih konsep-konsep kunci yang bisa diterapkan. Temuan udah bawa mindset, terus dibuktikan tadi. Terus akhirnya nanti pas keluar dia udah lebih paham lagi. Terus dikasih juga kata tugas atau pemahaman yang nanti bisa dipraktikkan di rumah. Apalagi kita sejarah ya, harus tercerdaskan lebih. Kalau dimasukin ke ini nih, taksonomi understanding, bisa lah sendiri gitu ya. Terus nanti ini mengaplikasikan gitu. Misalnya ada golongan tua, golongan muda. Apa yang dimaksud dengan golongan tua, golongan muda, itu konsepnya. Nah, nanti pas hari-harinya kita tulis aja di papan tulis dengan sejumlah nama berserakan ya, nama tokoh-tokoh itu. Nanti mereka misalnya suruh masukin, mengkategorikan, mengklasifikasikan tokoh-tokohnya. Oh, kenapa mereka bentrok? Padahal tujuannya sama-sama kemerdekaan Indonesia. Nah, itu pemahamannya lebih oke sih harusnya. Terus evaluating, creating. Nah, evaluating ini hebatnya ya kita bisa jadi wise. Nah, ini saya bikin di Canva, ini saya gede-gedein nih ya. Ya kayaknya contohnya misalnya Ini kayak poster gitu ya menurut ya? iya, poster. Saya dulu membagi materi jadi 2. Nah, ini jadi ada yang ditaruh duluan di Zoom atau di Google Classroom atau di WhatsApp, ada yang kita keep. Nah, ini misalnya kolonialisme bangsa barat ya. Ada materi yang nanti kita kasih ini pas ketemu, ada materi yang kita kasih dari awal, misalnya belajar mandirinya. Konseptual tuh, misalnya latar belakang penjelajahan samudranya. Terus kemudian tujuan penjelajahannya kan Gold Glory Gospel. Terus misalnya perjanjian Tordesillas Saragossa. Nanti kan mereka bingung nih, ada perjanjian, tapi nggak tahu nih maksudnya apa. Nah, nanti dengan bawa kebingungan itu mereka datang ke pertemuannya. Di pertemuannya baru kemudian kita jelasin, kita kasih bendera misalnya. Bendera apa nih? Spanyol, bendera Portugis, dan seterusnya. Mereka datang. Nah, terus sih, tapi kita cek lewat grup WhatsApp, sudah dibaca belum materinya? Atau
ada sesi misalnya nanti malam kita diskusi lewat grup WhatsApp jam sekian sampai jam sekian. Kita datang tadi ya, mengulas sedikit materi Penjajah Samudra, lalu memandu diskusi wilayah taklukan tadi, dan pada akhirnya nanti melakukan refleksi tadi. Oke, jadi yang sudah kamu pelajari ini ya, dan bangsa yang melakukan adalah bangsa ini ya. Itu digabungin tuh God Glory Gospel. Ketemu sama wilayah ini. Bener gak sih mereka melakukan praktek ini? Ini mau belajar, saya pikir teman-teman sudah tahu. Langsung aja ke kalimat paling bawah. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa. Itu bank soal dan laboratorium maya. Nah, bank soal ini saya pakai biasanya. Saya pakai kadang nyomot soalnya. Atau siang ini kita ngambil nyomot soal dari situ juga boleh. Kalau setuju. Atau anak-anak bisa dilatih juga. Nanti kalau mau kita bisa latihan juga. 10 soal misalnya, kita cek langsung, ini soal yang kamu kemarin kan? Oh iya Pak, ini ada lagi nih, Bapak ngambilnya misalnya di rumah belajar, yuk kita kerjain. Ada tulisan hasil yang langsung kelihatan, tulisannya true atau false. Jadi langsung katon sama anaknya yang ditugasin kemarin. Tata budaya, BSE, ya sudah pasti BSE semua buku ada di sini. Ini misalnya mau ngambil apa tadi itu flip classroomnya, ada videonya. Untuk kedatangan bangsa Eropa ada 2 video ya. Jadi mungkin saya bisa ambil linknya, saya kasih ke mereka. Nanti setelah selesai ya kita cek udah nonton belum? Udah Pak, coba nomor depannya apa? Ada beberapa guru yang memang sudah menerapkan itu pada saat mengajar. Cuma memang belum ada konsep yang namanya flip classroom ini, tapi lebih ke apa ya? Oke, sebelum minggu depan kita akan mempelajari ini. Ya. Belajar materi dulu ya ini ya tentang ini gitu. Nanti baru pada saat di Belajar. pas tatap mukanya pertemuan berikutnya baru gitu. Mungkin ya sebenarnya sudah ada sih sebenarnya istilah-istilah seperti itu. Cuma sekarang lebih keren aja namanya. Buat baca gitu ya. Buat baca materi kita kirim link buat baca materi Jadi, itu agak susah. Bersama Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.